Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diah. Kita lanjutkan untuk akuntansi keuangan lanjutan, yaitu transaksi antara perusahaan obligasi bagian 2. Nah, di bagian 2 ini kita akan membahas tentang ini ya, bond S. Bond itu diterbitkan oleh S yang dibeli oleh P. Jadi seperti transaksinya adalah seperti US ya. Dan nanti diharapkan bisa mendemonstrasikan atau menjelaskan bagaimana membuat laporan kalau ada bond, di sini utang, bentuknya adalah obligasi yang secara konstruktif itu ditarik ya. Nah, soalnya ini P memiliki 90% di S, dimana saat itu dengan nilai buku, dan nilai bukunya pada tanggal akuisisi itu tidak dijelaskan ya. Kemudian pada 31 Desember 2016 S itu memiliki 10 juta bond 10% bunganya yang outstanding beredar dengan diskontonya adalah 300.000. Jadi kalau mau dituliskan S, bond S itu beredar adalah nilai nominalnya 10 juta, kemudian ada diskonto sebesar 300.000, sehingga ada nilai buku bond adalah sebesar 9 juta ya, 9.700.000 ini dia. Bunga dibayar 1 Januari dan 1 Juli dan jatuh temponya adalah 5 tahun. Jatuh tempo 5 tahun, maka diskonto ini amortisasinya adalah 300.000 dibagi 5, yaitu 60.000 per tahun ya amortisasinya. Nah, kemudian pada 1 tahun kemudian 2 Januari 2017 P membeli 50%. Jadi kalau tadi nominal 1 juta, maka nominalnya yang diberi 50% yaitu adalah 5 juta. Tadi 10 juta ya. Ini dibeli dengan harga, ini dari yang beredar ya, dengan harga 5.150.000. Nah, dari transaksi ini menimbulkan ini ya, adanya loss. Kenapa loss? Karena nilai buku bond yaitu ini tadi 9.700.000 yang diambil alih adalah 50%, maka nilai bukunya adalah 4.850. Nah, 4.850 ini bisa ditarik dibeli dengan harga 5.150, sehingga ada loss sebesar 300.000. Jadi kalau ini loss ini diakui perbagian adalah 300.000 dibagi dengan masih 5 tahun ya, yaitu sebesar 60.000. Oh, ini bukan 1 tahun kemudian ya, tapi ini 31 Desember tapi Januari, jadi masih 5 tahun ya, sama diskontonya 5 tahun. Nah, dari transaksi S ini di S nilai harga belinya adalah 5.150.000, sementara nilai buku yang diambil alih adalah 5 juta. Jadi dari transaksi ini ada premi ya. Dari transaksi investasi bond DS ini adalah transaksinya investment in, bukan di S, maaf, P ya. Tadi kan yang jual beli adalah P, investment in S bond. Ingat, bedakan antara investment in S untuk tadi pemilikan yang 90%, dan ini untuk investasi yang di bond yang dibeli oleh P ya. Jadi P bukan S. Jadi ada premi 150.000. Nah, premi ini diamortisasi juga 5 tahun, sehingga untuk amortisasi preminya adalah sama 30.000 per tahun. Jadi amortisasi preminya sama semua angka-angkanya ya. Nah, selanjutnya selama tahun 2017, tadi kan belinya 1 Januari, S akan mencatat adanya beban bunga ya. Ini beban bunga. Jadi beban bunga di S, karena S yang menerbitkan, beban
beban bunga di S ya, yaitu dari, ingat ya, nominal ya kalau ngitung bunga, dikalikan tadi 10%, yaitu 1 juta. Jangan lupa S tadi masih ada diskon ya, diskontonya, amortisasinya adalah sebesar 60.000. Maka beban bunga sebesar 1.060.000. Nah, dari 1 juta ini yang resiprokal adalah 50%, yaitu 530.000. Bisa ini ya. Dari situ, sementara di P akan mencatat pendapatan bunga. P yaitu sebesar apa pendapatannya, karena dia P nominalnya adalah 5 juta dikalikan dengan 10% bunga, yaitu 500.000. Jangan lupa ada premi tadi ya, ini tadi amortisasi premi sebesar 30.000, akan dikurangi dengan amortisasi premi sebesar 30.000. Jadi pendapatan bunga di P adalah 470.000 ya, sama ya. Atau ini hitungannya sudah ada. Kemudian 31 Desember 2017 di dalam bukunya tidak menampakkan adanya constructive loss ya. Kenapa? Karena buku P dan S itu tidak ada konstruktif, yang ada hanyalah konsolidasinya. Jadi loss itu timbul konsolidasinya. Tampak mulai di realisasinya itu ada di pelaporan konsolidasi. Nah, kalau seandainya S selama tahun 2017 itu melaporkan laba 750.000, sehingga P kalau menggunakan metode ekuitas, masih ingat ini menggunakan berarti one line consolidation ya. Kalau mau menjurnal, kita lihat di sini karena ini adalah seolah-olah US, maka pengakuan dari income from S-nya itu harus dikalikan dengan persentase kepemilikan. Jadi di sini tadi ada ini 750 dikalikan dengan 90%, kepemilikan dikurangi dengan constructive loss 300.000, 270, jangan lupa kalikan 90%. Dan pengakuan dari constructive loss yang tadi pengakuannya adalah 60.000 ya kan, kalikan dengan 90%, sehingga income from S nya adalah 459.000. Jadi kalau mau menjurnal tinggal saja investment in S pada income from S ya, sebesar 459.000 seperti itu. Itu di bukunya P. Oh ya, ini sudah ya, jurnalnya P sama ya. Oh, ini jurnal P satu-satu ya, ini jadi di jurnal dulu. Ini yang pertama di jurnal dulu, kemudian ini jurnal ke-1, kedua, ketiga, jadi sama-sama ya dengan, atau digabung jadi satu. Ini di jurnal yang pertama, kemudian jurnal yang berikutnya ini. Jadi kalau digabung itu seperti tadi ya, sama. Ingat selalu hanya ada one line consolidation, jangan lupa. Nah, kalau gitu berapakah nilai investment in S? Nilai investasi di S itu kalau dihitung dari ininya ekuitas S. Jadi ini ekuitas S 1 Januari adalah sebesar 11.250 dikalikan atau 31 Desember 2017. Sorry ya, 1 Januari ini adalah 10.125 ditambah dengan income from S 459, maka 31 Desembernya adalah 10.584. Ini kelihatan bahwa S tidak membagi dividennya.
bisa dilihat di gambar 73 bahwa S tidak membagi dividen, sehingga dividen tidak masuk dalam perhitungan investasi. Atau cara lain untuk menghitung, ini cara pertama ya. Cara pertama menghitung adalah dengan dari investasi awal 1 Januari. Sementara cara kedua ini menghitung dari ekuitas S ini akhir Desember ya. Jadi ekuitas 31 Desember 2017. Nah, karena ada ekuitas S 10.200 ini akhir Desember, maka yang diambil adalah dikurangi dengan loss yang masih belum diamortisasi, atau loss loss konstruktif yang belum diakui perbagiannya. Nah, dia sisanya ya. Jadi sisa atau saldo loss. Nah, karena dia loss maka dikurangi ya. Dikalikan sekali lagi, karena ini seolah-olah US, berarti dikalikan dengan 90%, hasilnya akan sama. Jadi penghitungannya bisa melalui saldo awal atau bisa melalui saldo akhir ya. Kalau saldo awal ditambahkan dengan perubahan investasinya, kalau saldo akhir dikurangi dengan ekuitas dari loss yang belum direalisasi atau diakui. Tuh. Nah, silahkan sekarang saudara kerjakan untuk exercise 73 ya. Waktunya seperti biasa selama 1 minggu, dan tolong diisi ya, termasuk bagian dari penilaian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran keempat adalah melakukan perhitungan untuk kepemilikan minoritas ya. Jadi karena tadi harusnya seolah-olah US, berarti ada pembagian antara mayor dan kepemilikan minor ya. Sama seperti di persediaan maupun di aset tetap. Jadi di sini NCI share untuk 2017 adalah 51.000. Dari manakah 51.000? Itu dihitung dari tadi seperti dikatakan di soal bahwa S melaporkan laba 750, kemudian ada loss sebesar 300.000, dan karena ini sudah 1 tahun, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2017, berarti ada pengakuan secara pisminya secara perbagian untuk loss yang konstruktif ya, dari bond yang seolah-olah ditarik dari sudut pandang konsolidasi, sehingga total total income S, laba S ini ya, laba S bersih adalah 510, pemilikannya adalah 10%, sehingga ada 51.000. Ini dia hitungannya. Nah, di tahun 2017 ini adanya constructive loss itu mempengaruhi dari controlling interest share, yaitu pengendali hak dari kepemilikan pengendali sebesar 216.000, dihitung dari 300.000 dikurangi 60, 300 ini lossnya, 60 ini pengakuannya, kalikan 90% ya, tampak di laporan konsolidasi ya. Nah, ini bagaimana kita mengetahui secara pengaruh dari transaksi bond yang tadi ada di dua perusahaan ini. Jadi pertama, efek terhadap controlling interest share itu adalah controlling interest share itu akan berkurang karena adanya constructive loss yang harus dieliminasi. Kemudian eliminasi dari pendapatan bunga, tadi pendapatan bunga sudah kita hitung ya, berapa hitungannya tadi, sehingga total penurunan untuk controlling interest share income-nya
adalah sebesar 770. Kemudian untuk increase-nya, ditambahnya adalah adanya eliminasi dari beban bunga, yaitu 530. Ini 50%-nya ya, 50% karena yang resiprokal ini maksudnya. Kemudian pengurangan NCI dari 75 di awal. 75 itu adalah dari awal ya, dari awal tuh maksudnya laba S yang dilaporkan 750 dikalikan 10% dikurangi dengan 51 tadi dari ini ya hitungannya. NCI share perubahannya adalah 51 sehingga kepemilikan pengendali itu akan bertambah sebesar 24. Kalau kita total ini dengan ini, maka hasilnya adalah 216. Jadi sama ya, atau dengan cara lain menghitungnya pakai cara ini aja, itu sama saja ya. Yang satu dari perubahan debit kredit transaksinya, sementara yang satu dihitung dari adanya gain loss dikurangi dengan kalau sudah ada pengakuan bagian per bagian. Nah, ini perhitungan intra expense sudah kita hitung tadi untuk tahun 2017, yaitu 1060. Sementara untuk ini yang resiprokal adalah 50%, sudah ada di sini 50%, 530. Sementara untuk pendapatan bunga ada di P-book karena P yang beli, P beli bond S yang beredar ya, bond S beredar, maka dia akan mendapatkan pendapatan bunga dengan amortisasi bond 30. Ini ada premi dikurangi sudah 30 sehingga yang diperoleh oleh P atas investasinya di bond adalah 470. Sudah dihitung semua. Nah, ini adalah saldo-saldo yang ada di akhir Desember ya. Saldo di bondnya kalau di S itu ada 10 juta, jangan lupa semula kan ini 300, sudah diamortisasi di tahun 2017 tinggal 240 dan nilai bukunya sekian, dan yang resiprokal adalah 50%. Sementara di P ini kan beli 50% dia 5 juta atau 50, dan amortisasi preminya adalah 30. Amortisasi bond preminya ya, semula dia punya premi adalah sebesar berapa tadi? Premium in bond preminya berapa ya? Masih ingat nggak? Ada di sebelumnya ya. Premi bond mana ya, preminya bond ini dia. Jadi kalau P bukan ya, record interest expense bukan untuk premi, ini dia. Jadi kalau P itu membeli 5 juta ya kan, dibeli dengan 5 juta 150, maka ada premi 150.000. Ini 5 tahun, berarti per tahunnya amortisasi premi per tahun adalah sebesar 30.000. Jadi kalau ini 150 dikurangi 30.000 kok 30% nya, jadi tinggal 120.000 preminya kan, seperti itu. Jadi kita lihat lagi. Jangan mana tadi? Ini dia. Premi on bond amortisasi. Oh ya, 51 ini ya. 5120 tadi. 5120 dari 5 juta tambah dengan preminya masih 120. Ketemunya 5.120.000. Oke. Jadi kalau mau kita sandingkan di sini, yang resiprokal adalah yang ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka sebetulnya selisih dari beban dan pendapatan bunga adalah merupakan loss ya.
gain atau loss, selisih saldo-saldo ini ya, pendapatan bunga dan beban bunga, serta investasi dan hutang bond. Hutang bond itu merupakan gain atau loss konstruktifnya. Konstruktif. Mari kita bandingkan. Sekarang kalau bondnya itu adalah hutang ya, di sini hutang. Kalau hutang itu adalah di kredit, maka untuk eliminasinya adalah di debit. Sementara di P-nya ada pendapatan bunga, ini income ya, income atau expense. Pendapatan bunga itu kredit, maka eliminasinya di debit. Begitu juga untuk yang ini. Bond untuk investasi bond, ini investasi ya, investasi debit, eliminasinya di kredit. Dan di sini kalau ini income berarti ini expense-nya itu kan debit, untuk dieliminasi di kredit. Maka kalau kita bandingkan debit dengan kredit, debitnya adalah 4.880.000 ditambah 470.000, kreditnya adalah 5.120.000 ditambah dengan 530.000. Kita tambah ya, jangan kita kurangi. Maka berapa ya? Nanti ambil kalkulator dulu, karena kalkulator saya, kita pakai HP kalkulatornya. Ini dia. Jadi kita lihat di sini 4.880 ditambah dengan 470 itu sama dengan 5.350. Sementara di kreditnya adalah 5.120 ditambah dengan 5.30 ya, yaitu 5.650. Selisihnya ini kita minuskan, kita minus dengan 5.350 adalah sebesar 300. Nah ini minus, berarti ini adalah loss construction-nya. Jadi sebetulnya selisih debit kredit itu adalah merupakan gain atau loss konstruksi dari jurnal yang kita buat ya. Oke, aku sudah pindah sebentar. Nah ini ya. Oleh karena itu lossnya tadi adalah 300. Kita lihat sini debit kreditnya kan kelihatan. Nah di tahun 2017 jurnalnya itu ini yang dibuat. Jangan lupa kalau itu resiprokal ya, resiprokal, maka yang semula kredit terus di debit, semula debit terus di kredit ya, seperti biasa, karena tujuannya adalah untuk mengeliminasi ya. Oke, kita lihat di sini untuk perhitungannya. Yang penting adalah income from S ini ya, beban pendapatan bunga serta pendapatan dari S karena investasi, ini ada di P, ini ada di P juga karena P membeli bond, dia akan dapat pendapatan bunga tuh harus 0 di sini. Kemudian untuk ininya loss atas transaksi konstruktif itu malah dimunculkan, ada loss sebesar 300 ya. Ini jurnalnya. Kemudian untuk NCI share seperti biasa, kalau ini harusnya dianggap US, maka laba S ini dikurangi dulu dengan laba belum direalisasi. Dari 300.000 itu lossnya sudah direalisasi 60, sehingga sisa loss adalah sebesar 240. Jadi loss yang belum direalisasi ya. Sehingga seperti itu, akibatnya apa? Laba induk itu harus sama dengan laba konsolidasi, sama semua seperti biasa. Dan jangan lupa untuk beban utang piutang, ini interest receivable sama interest payable, ini pasti ada yang harus resiprokal ya, ini saling mengeliminasi jurnalnya E ini. Sedangkan untuk investasi di S seperti biasa itu harus dienolkan. Begitu juga dengan investasi di bond, itu juga harus 0 ya.
Yang sisa hanyalah hutang bond, dimana hutang bond ini resiprokal adalah sebesar ini 4880. Resiprokal itu tambah di sini ya, ini tadi nah ini dia, dari 9750 resiprokal, maka ini kalau kita kurangi nilainya adalah juga 4, karena 50% ya berarti nilainya sama ya, 4880. Sehingga di dalam neraca itu hutang bondnya adalah yang tidak resiprokal saja yang muncul di laporan konsolidasi. Seperti biasa untuk RE modal dan RE itu pakai yang P ya, karena ini sudah dilakukan eliminasi untuk RE yang dan modal yang ada di S. Dan NCI share adalah ini, ingat NCI share itu bisa dihitung dari ini RE akhir ya kan, dikurangi dengan tadi loss yang belum diamortisasi sebesar 240 sehingga nilainya 1176. Nah, bagaimana dengan 31 Desember 2018 setahun berikutnya? Setahun berikutnya nilai bondnya masih 10.000. Tadi sudah 240 dikurangi 60, tadi amortisasi setahun jadi 180. Sehingga 31 Desember saldo hutang bondnya adalah 9.820. Ingat yang resiprokal hanya 50%. Sementara di di P, karena P yang membeli bond akan punya investasi 5120 dan diamortisasinya adalah 30.000, jadinya adalah 5090. Ini sama dengan nominalnya tadi adalah 5 juta ya kan, sementara ini preminya adalah dari yang lalu kan 120.000 ya, kurangi dengan 30.000 jadi tinggal 90.000, maka nilai bukunya adalah 5.090.000 gitu, bisa ya. Nah ini juga yang resiprokal tinggal kita bolak-balik saja, kita jumlahkan lagi debit sama kredit, ini adalah gain lossnya nanti sama. Debitnya adalah bond, untuk ini adalah hutang itu kredit, maka ini debit. Pendapatan itu kredit, ini di debit. Sementara investasi itu debit, berarti di kredit. Beban itu debit, berarti di kredit. Sehingga debitnya adalah 4.910.000 sama 530.000. Kita jumlah. Sementara di kreditnya 5.090.000. Kan jadi yang resiprokal saja loh ya, dengan 470.000. Totalnya berapa? 4.910 ditambah dengan 30 adalah 5.440.000. Karena satunya 5.090 kurangi tambah ya, tambah dengan 470 sama dengan 5.560. Selisihnya kita kurangkan dengan 5.440 adalah tinggal 120. Nah, 120 ini adalah lossnya. Jadi kalau kita lihat jurnalnya di sini kok 120 ya? 5500 betul ya? Salah. Ini kan kredit sama kredit, ini kebalik ya. Mohon maaf. Kita hapus dulu. Kita hapus. Aduh. Iris. Balik ini. Terbalik. Nah. Jadi, ini kita masukkan ini lagi. Nah, ini yang debit kan ini ya 470, terbalik dia. Kemudian ini yang kredit 530. Sehingga kita hitung lagi itu 4910 ditambah 470
5380 dengan 5090 ditambah 530 sama dengan 560. 5620 kurangi selisihnya ya, yaitu 5380. Saya salah nulis terus. Nah, ini adalah 240. Kita lihat di jurnalnya, jumlah ini adalah 240 ya, atau sama dengan ini loss awal, konstruksi awal diamortisasi atau diakui per bagian, sisanya adalah juga 240. Jangan lupa 240 dibagi mayor dan minor. Yang mayornya adalah investment in S, minornya adalah NCI. Jadi ini minornya NCI. Jadi angka-angkanya tinggal dimasukkan saja. Yang penting adalah ketika mengerjakan obligasi, saudara harus bisa membuat ini. Jadi saldo-saldo ya, saldo-saldo yang masih ada pada periode yang akan dijadikan, akan dikonsolidasi ya, akan dikonsolidasi. Nah, ini saldo-saldonya ini penting saudara bisa menentukannya supaya membuat jurnalnya juga tidak salah. Oke. Nah, sekarang bagaimana efek dari transaksi obligasi terhadap laba pengendali ya, atau labanya P. Sini yang mempengaruhi hanya 54 ya. 54 itu sebetulnya berasal dari 60.000 dari amortisasi atau pengakuan perbagian loss ya kan, loss 60.000 dikalikan 90%. Jadi sama, atau dengan cara yang sama, debit sama debit, ada eliminasi dari increase 530, kemudian eliminasi dari penurunannya 470 dan 6.000, sehingga selisihnya ini adalah pengakuan perbagian. Pengakuan perbagian ya. Jadi sama caranya ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau samarikan dari setiap tahun, di sini kita lihat bahwa selalu sama ya, pendapatan bunga itu akan selalu sama karena kan tidak ada perubahan jumlah. Begitu juga dengan ini, selalu sama ini. Sekali lagi tidak ada perubahan di angka waktu, kan ini dibayarnya 1 Juli sama 1 Januari. Itu nggak ada perubahan. Yang 31 Desember dibayar 1 Januari, maka merupakan piutang bunga. Nah, sedangkan untuk S juga sama. Ya, yang beban bunga tetap sama, jadi 1060 sudah kita hitung. Itu juga dengan ini utang bunga. Ini ada utang bunga yang dibayarkan 1 Januari per 31 Desember 2018 belum dibayar, makanya ada hutang bunga. Ingat, yang resiprokal adalah 50% saja. Itu yang selisih resiprokal tadi itu akan merupakan pengakuan perbagian dari loss atau gain loss dari konstruktif penarikan bond oleh perusahaan afiliasi. Nah, oleh karena itu eliminasinya juga seperti ini kan, otomatis ini nilai jumlahnya adalah 240, kemudian akan dikurangi 60 menjadi berapa ya, 240 dikurangi 60 180 ya kan, dikurangi 60 jadinya ini 120, dikurangi 60 jadinya ini 60. Seperti itu, 60 itu pengakuan bagian perbagian dari loss tadi. Nah, ini jumlahnya, selisihnya itu akan begitu saja, dan jurnalnya tinggal yang debit kita taruh di debit, kreditnya ini adalah jurnalnya seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan antara P, bond P dan bond S masing-masing ya. Di sini P, parent P memiliki laba bersih tidak termasuk, makanya laba terpisah adalah 100.000 tahun 2016. Sementara S yang dimiliki 90% memiliki laba bersih 50 di tahun 2016. Nah, ada bond payable-nya, hutang bondnya adalah 100.000 dengan bunga 10%, di mana ada premi yang belum diamortisasi 6.000 per 1 Januari 2016. Nah, tanggal 2 Januari dibelilah 50.000 pari, berarti ini 50%-nya dibeli.
ini 50% ya, dibeli oleh terserah ya, kalau seperti downstream yang membeli adalah S, kalau seperti upstream yang membeli adalah P. Kemudian bond ini jatuh waktu 2019, jadi kalau dari 2016 ke 2019 itu berarti 3 tahun ya, 16, 17, 18 ya, 3 tahun. Nah kita lihat untuk arus seolah-olah downstream ini kan seolah DS, ini seolah US, itu sama saja, artinya sama seperti aset tetap maupun persediaan. Kita lihat spirit income-nya kan sudah ada nih, 100 sama 100, kemudian untuk S 45 ya, kepemilikan S adalah 50 kalikan 90% adalah 45, nih 45. Kemudian kita masukkan, karena ada gain tadi kan ada dibeli 51.500 ya, jadi kenapa ada gain, constructive gain itu karena kita lihat hitungannya nominal bond, nilai buku bondnya itu adalah dari 100.000 ditambah dengan premi 6.000 sama dengan 106.000 dikalikan 50% adalah 53.000, itu nilai bukunya. Harga belinya di sini adalah 51.500. Jadi ada gain sebesar 1.500, dimana gain konstruktif ini diamortisasi selama 3 tahun, jadinya adalah 500 per tahun. Ini ya, 53 kurangi ini kalikan 100%. Ini adalah kalau arusnya DS 100%, tapi kalau arusnya US dikalikan dengan 90%. Kemudian ada pengakuan perbagian. Pengakuan perbagiannya juga ingat 1.500 kan? 1.500 dibagi 3, ya, 1.500 dibagi 3 untuk yang DS 100% nya, sementara US 90% nya, jadi tetap sama. Nah, bagaimana menghitung controllingnya? Ingat, controlling itu harus dikurangi dengan NCI ya, dikurangi dengan NCI share. NCI share nya kalau itu arus ke atas US itu, maka semua yang ini adalah gainnya, kemudian diamortisasi gain, pengakuan perbagiannya itu diakui mengurangi atau mengubah nilai pendapatan laba S, yang karena kalau arusnya seolah-olah ke atas, maka laba S itu akan dipengaruhi oleh transaksi antar perusahaan. Sehingga ini dia NCI share-nya itu akan berbeda. Kalau yang itu hanya 5 juta saja, yaitu dari laba S ini 50.000 dikalikan dengan 10%, tapi kalau yang arus ke atas itu harus ditambah dengan transaksi yang ada terkait dengan penjualan arus ke atas seolah-olah ya, sehingga total pun akan berbeda. Itu perbedaannya antara DS dan US. Nah, kembali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan exercise 74. Oke, selanjutnya mari kita bahas E712 ya, supaya lebih paham dengan transaksi antara perusahaan ini. Nah, sebelumnya kita pahami seperti biasa P corporation with own. Nah, jadi P ini memiliki 80% S, di sini membeli 100.000 bond S, jadi 100.000 S, jadi bond S itu dibeli 100.000, nilai parinya bunga bond adalah 8% dengan harga 106, artinya dibelinya dengan tarif 106.000 ya. Dimana bond ini dibeli pada kapan ya? 2 Juli, jadi dibelinya 2 Juli 2016. Kemudian bond tadi dibayarnya adalah
1 Januari bunganya dan 1 Juli. Karena belinya 2 itu jadi belum ya. Dan bond ini jatuh tempo Juli 2019. Jadi berapa tahun? 2016 Juli ke Juli 2019, berarti ini ada 3 tahun ya. P menggunakan metode integritas untuk mempertanggungjawabkan investasinya di S. Data yang ada adalah ini. Ini ya bondnya 8, hutang bondnya sendiri adalah 1 juta, ini sudah ada. Oke. Nah, pertama diminta tentukan, yang belum ada ini ya, gain loss-nya ini kan adanya di konsolidasi. Tampaknya kita harus menentukan dulu berapa gain loss-nya karena penarikan bond antar perusahaan. Yang pertama, tentukan berapakah each of the foregoing item. Jadi berapakah nilai unsur-unsur atau item-item yang ada dalam laporan konsolidasi ya. Laporan keuangan konsolidasi untuk 31 Desember 2016. Jadi kita diminta menentukan akun-akun di laporan konsolidasi ya. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal untuk JPE ini kayaknya ya, adjustment eliminasi. Ini jurnal penyesuaian dan eliminasi 2016, serta ini sama kayaknya kata-katanya di 3 Desember 2017. Jadi 2 tahun setelah penarikan. Nah, ini akan kita jawabnya, kita coba jawab di Oke ya, sekarang kita bahas jawaban bab 7 untuk exercise 7.12 ya. 7.12. Pertama diketahui dulu seperti biasa ya, untuk memahami soal kita tulis dulu diketahui. Ketahui P itu memiliki 80% S, di mana S itu punya bond dibeli oleh P. Pembeliannya adalah tadi 2 Juli ya 2016, dan bond ini pada saat membeli itu nominalnya adalah 100.000, beli dengan 106 atau 106.000. Nah, untuk mengetahui sebelumnya mengetahui kan tadi di soal itu tidak diketahui ya berapakah persentasenya ya. Jadi kita hitung dulu, kalau di dalam di soal tuh diketahui hutang bond itu nominalnya 1 juta, dibeli oleh P itu 100.000, maka yang resiprokal adalah 10% ya kan. Ini harus kita buat dulu, resiprokalnya adalah 10%. Kemudian pertanyaan pertama itu adalah menentukan saldo-saldo ya. Nah, kalau saldo-saldo itu kita buat dulu seperti di teori tadi. P itu apa saja yang ada. Di P itu akan ada piutang bunga ya kan, karena P yang membeli, piutang bunga, dan bunga dibayarkan itu 2 kali, 1 Januari dan 1 Juli. Maka untuk 1 Januari itu ada piutang bunga, kemudian ada pendapatan bunga dan ada investment in bond ya. Bondnya adalah bond S ya, in bond S. Terus di S sebagai pemilik atau penerbit itu akan punya utang bunga, ada juga beban bunga karena dia punya utang berarti punya beban, dan ada utang bond. Nah, seperti di soal ini sudah diketahui di soal ya,
piutang bunganya ada di soal itu 4.000. Kemudian pendapatan bunganya di soal itu 3.000 dan investasinya adalah 105.000. Kalau saudara lihat di sini, semua kepemilikan bond atau yang terkait dengan transaksi bond itu di dalam laporan konsolidasi itu semua akan dieliminasi, sehingga nilai di konsolidasi semua harus 0. Jadi yang ditanyakan ke satu adalah ini ya, berapakah nilai di konsolidasi. Sementara di S itu ada tadi di soal 40.000 untuk hutang bunga, ada beban bunga 86.000 dan ada hutang bondnya 985.000. Padahal tadi yang resiprokal ingat adalah sebesar 10%. Ini resiprokal. Oleh karena itu resiprokal untuk hutang bunga dikalikan 10% adalah 4.000. Sementara untuk beban bunga ingat karena untuk ini tahun 2016 ya, 2016 karena belinya adalah 1 Juli 2016 ya kan, maka untuk beban bunga yang resiprokal itu hanya yang setengah tahun saja ya kan, dari Juli sampai Desember 2016, jadi cuma setengah tahun. Oleh karena itu ini harus dikalikan setengah dulu, dikalikan setengah, kemudian baru dikalikan 10%, yaitu sebesar 4.300. Dan hutang bondnya ini dikalikan 10% adalah sebesar 98.500. Nah, karena ini resiprokal, maka laporan konsolidasi resiprokal ini kan berarti ini resiprokal ya. Resiprokal kan harus dieliminasi. Jadi resiprokal ini masuk JPE, dieliminasi, sehingga saldo-saldonya untuk hutang bunga yang tampak di laporan konsolidasi adalah sebesar 40 dikurangi 4 yaitu 36.000, kemudian 86 dikurangi dengan 4.300 adalah 4.700 ya. Sedangkan untuk hutang bondnya 985 dikurangi 98.500 sisanya 886.500. Jadi adalah saldo-saldo yang tampak di kertas kerja atau laporan konsolidasi. Nah, bagaimana kita menghitung sekarang? Tadi kan gain or loss-nya konstruktif belum diketahui ya. Gain atau loss konstruktif tidak diketahui. Kita hitung dulu. Ketahui ya, setelah diketahui harusnya pakai H ya. Oleh karena itu untuk menghitung ini ada banyak cara sebetulnya untuk menghitung. Nah, cara pertama sesuai dengan konsep dari konsolidasi tadi adalah dengan cara mendebet ya kan, semua yang debet dan semua yang kredit. Nah, kalau kita lihat yang debet adalah hutang bunga itu semula adalah kredit, pasti dia di debit ya kan, hutang bond pasti di debit, beban bunga semula debit pasti di kredit, investasi semula debit pasti di kredit, pendapatan bunga semula kredit di debit, piutang bunga semula debit di kredit. Nah, ini kita taruh yang debit taruh di debit, debitnya adalah ini pendapatan bunga sebesar 3.000 ya kan, kemudian yang di debit lagi hutang bunga sebesar, ingat ya yang resiprokal ya, 4.000, kemudian mana debit lagi hutang bond ini 98.500, sementara yang kredit itu adalah piutang bunga sebesar 4.000, kemudian investasi di bond 105.000 dan kredit lagi beban bunga, ingat ya yang resiprokal saja
itu 4.300. Mari kita total, kita ambil kalkulator, jumlahnya adalah 141.500 ya kan. Sini jumlahnya adalah salah ya, 10. Sebentar, hapus dulu, penghapusnya mana nih, hapus. Kita jumlah aja sini 500, kemudian 7 tambah 8 5 ya, betul, 7 tambah 8 itu 15, 105. Sementara di sini 300 ya kan, 8 tambah 5 3. Nyimpen 1 ya, 11. Maka selisihnya ini kita selisihkan, terjadi minus berapa? Kalkulator saya di mana tadi? Nah, ini dia. 105 dikurangi dengan 105.5 dikurangi dengan 113.3, yaitu sebesar minus 7.800. Berarti ada loss construction, loss dari penarikan retirement atau konstruksi adalah sebesar 7.800. Ini cara ke-1 ya. Cara kedua itu saudara bisa menentukannya dari ini, berapakah nilai buku, kan harga belinya sudah diketahui, ini harga beli. Sementara berapakah nilai buku dari hutang bondnya ya, nilai buku dari hutang bond di dalam soal. Mana soalnya, kita lihat soalnya. Nanti soal diketahui di sini ada 1 juta ya kan, kemudian ada nilai ini ya, nilai bondnya adalah 985. Jadi kalau kita ambil lagi di sini nilai buku bond adalah 985. Ingat 985 ini adalah 31 Desember ya, 31 Desember 2016. Padahal kepemilikannya adalah 2 Juli, ini sudah saya kotakin 2 Juli. Jadi dibelinya adalah 2 Juli 2016. Nah, posisi 31 Desember itu adalah ada nominalnya ada di buku ya, ada di soal 1 juta, kemudian ada nilai buku 985. Artinya di sini ada diskonto ya kan, diskonto sebesar 15.000. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, untuk menghitungnya itu kita bisa melihat bahwa 15.000 itu adalah untuk bond selama dari 31 Desember 2016 sampai tadi berakhirnya adalah tanggal 1 Juli ya, tadi 1 Juli 2019. Jadi berapa lama tuh? 31 Desember, jadi 2018 hitung, kemudian 2017 ya, 16 ya, 17, jadi masih 2,5 tahun. Ini adalah 2,5 tahun. Nah, berarti kalau 2,5 tahun, berapakah amortisasi diskontonya? Amortisasi diskonto per tahun Rp15.000 dibagi dengan 2,5 tahun, atau sama dengan 6.000 ya, 6.000 per tahun.
Nah, kalau 6.000 per tahun, padahal ini adalah posisi 15.000 ini adalah posisi 31 Desember. Oleh karena itu, berapakah nilai buku untuk saat beli ya, 2 Juli 2016. Di sini nominalnya tetap sama, yaitu 1 juta. Sementara diskontonya adalah 15.000 nih sebelumnya. Jadi kita karena ada 6.000 kan, ingat, jadi ini 15.000. Diskonto itu kan semula lebih besar ya, karena dia diamortisasi, jadi ditambahkan dengan 6.000. Ingat 6.000 tadi kan cuma setengah tahun ya, karena ini kan 2,5, padahal umurnya adalah 3 tahun tadi. Kalau nggak salah tadi 3 tahun, sudah kita catat di mana ya? Oh, di soalnya tadi ya. Nah, ini 3 tahun, berarti ini dikalikan dengan setengah. Berarti pada saat 2 Juli itu diskontonya adalah 18.000, atau nilai bukunya adalah sebesar 928.000. Diskon dikurangi ya, kok 28, 982 kebalik, 982.000. Nah, 982.000 ini dibelinya adalah 10%, yaitu 98.200. Padahal harga belinya adalah sebesar tadi 106.000 di bulan ini ya. 106.000 kurangi ini, ketemu berapakah? Berapakah? 106, 7.000, ya betul ya, 7.800 ya. Jadi ada loss konstruktif besar 7.800. Jadi sama ya. Ada lagi dengan cara yang lain juga bisa. Cara lain lagi adalah dengan menentukan amortisasi diskon juga, yaitu dengan cara beban bunga, ya kan? Beban bunga dari ini, beban bunga itu dihitung dari nominal ya. Nominalnya adalah 1 juta. Padahal bunganya tadi adalah 8%. Maka ada beban bunga sebesar 80 ya. Padahal di soal beban bunga adalah sebesar 86.000. Sehingga selisihnya ini sebesar 6.000. Ini adalah amortisasi diskonto. Nah, kalau amortisasi per tahun ketemu, maka kembali lagi ke sini. Kalau per tahun ketemu berarti setengah tahunnya adalah 3.000. Maka balik lagi ke sini, nilai buku 2 Juli, loss konstruksinya akan sama. Atau dengan cara lain lagi, banyak cara ya, karena matematika ini. Caranya adalah ini. Kalau 15.000 itu adalah ya, kalau 15.000 itu adalah 2,5 tahun. Ini diskontonya ya. Diskonnya adalah 2,5 tahun, maka untuk mencari tahun sebelumnya itu bisa dengan cara 15.000 itu adalah sama dengan 2,5 ya kan, dibagi 3 tahun, umurnya 3 tahun dikalikan X. X ini adalah diskonto sebelumnya, sehingga X itu sama dengan 15.000 dikalikan 3 dibagi 2,5 itu sama dengan 18.000. Sehingga ketemu diskontonya pada pada 2 Juli adalah 18.000.
Selanjutnya sama seperti yang atas ini, nominalnya ketemu, diskontonya ketemu, maka ketemulah nilai buku, dapat diketahui loss konstruktif. Apakah ada cara lain lagi ya? Kayaknya cara itu udah. Nah, loss konstruktif sendiri, loss konstruktif itu diakui perbagiannya, loss konstruktif diakui perbagian sebesar 7.800 dibagi 3 tahun ya, yaitu sebesar 2.600 per tahun. Di tahun 2016 itu hanya setengah tahun saja, karena kan belinya mulai Juli, jadi setengah kali 2.600, maka pengakuan di tahun 2016 itu hanya sebesar 1.300. Soal 1 sudah kita jawab. Sekarang kita jawab soal 2 ya, yaitu membuat CPE untuk 31 Desember 2016. Nah, CPE nya mudah saja, kita tinggal memasukkan saldo-saldo yang sudah kita beritahu tadi ya. Di sini yang resiprokal ini kan resiprokal semua. Ini resiprokal. Ini kita hapuskan. Jadi finalnya adalah eliminasi transaksi. Apa saja ini? Kita tulis dulu aja ya. Nanti angkanya kita lihat ke atas lagi. Jadi eliminasinya yang pertama adalah, jangan lupa yang debit kredit ke debit. Berarti ini yang di debit adalah pendapatan bunga. Kemudian yang di debit lagi adalah utang bunga. Debit lagi adalah utang bond atau obligasi. Kreditnya adalah saya pisahkan sini karena nanti ada akun yang selisih ya, yaitu kreditnya adalah pendapatan bunga, beban bunga ya. Kalau sana pendapatan, berarti di sini beban. Kemudian kalau itu piutang, berarti ini piutang bunga. Dan ada investment in bond S ya, in bond S. Angkanya pendapatan bunga, kita lihat ke atas sama ya, pendapatan bunga 3.000, piutang bunga 4.000. Kemudian yang lainnya sini 4, 105, 4, 43, 98 setengah. Oke, kita masukkan saja. Ingat, karena itu posisi sudah 31 Desember, jadi kita nggak usah bingung, sudah ada di situ. Pendapatan bunga tadi 3.000 ya, utang bunga tadi 4.000, kemudian utang bondnya 98.500, kemudian beban bunga tadi salah 1.300 karena kan setengah tahun. Kemudian piutang bunga sama pasti dengan utang bunga 4.000, dan investasi di bawah adalah 105.000. Selisihnya itu merupakan ini investment in bond pada NCI ya, karena ini mayor dan minor. Nah, selisihnya ini debit kredit tuh pasti jumlahnya adalah tadi itu udah kita hitung ya, 7.800 dikalikan kepemilikannya 80%, kemudian 7.800 dikalikan 20%. Jadi di sini tinggal kita tulis 78 kali 80. Nah, kita ambil kalkulator. 6.240, jadi sisanya 60. Betul ya, 6 2 tambah ini 7 ya, sisanya 1 ya, 1,760 ya, pokoknya kalikan lah. Sehingga ini adalah untuk mengeliminasi yang sempit ya, jadi ini untuk mengeliminasi akun resiprokal
bond ya, bond antar perusahaan. Kemudian nomor 3 itu kalau tadi JPE tahun 2016, maka di sini JPE 31 Desember 2017. Nah, JPE-nya ini, itu kita tentukan dulu ya akun-akun seperti tadi di P dan di S. Di P itu akan ada apa aja ya? Di P akan ada P itu yang membeli kan? Berarti di P itu akan ada yang namanya pendapatan bunga, betul ya? Akan ada namanya P utang bunga karena dia nerima. Kemudian ada investment in bond. Sementara di S itu akan ada, kalau ada pendapatan berarti beban, dan ada lagi hutang bunga dan hutang bond. Nah, berapa angkanya? Kita lihat dari tahun sebelumnya ya. Kalau itu udah ada hutang bunga 4.000, berarti sama kan, karena dibayarnya setiap ini 2 tahun sekali. 2 tahun itu 2 kali. Berarti hutang sama. Sementara pendapatan bunga tuh mari kita lihat di soalnya. Soal di sini pendapatan bunganya adalah 3.000. Padahal 3.000 ini untuk setengah tahun ya. Kan di tahun 2016 pemilikannya baru setengah tahun. Padahal di tahun 2017 itu sudah setahun kan. Berarti 3.000 kalikan 2 saja. Yaitu pendapatan bunga jadinya 6.000. Investment in bond, kalau tadi semula dia belinya kan 106 ya kan, awal adalah 106, kemudian dijadinya 105, maka dikurangi 1.000. Nah, kalau jadi 105 berarti di sini jadinya 104 kan gitu. 105 ini kan setengah tahun ya, ini setengah tahun. Berarti kalau ini 1 tahun di 2017 itu sudah 1 tahun, ini 1 tahun ya. Sementara 2016 itu setengah tahun karena belinya Juli. Maka di sini investment in bondnya jadinya 105 dikurangi 2, yaitu 103.000. Atau dengan kata lain, tadi kan nilai buku bond, nilai buku awalnya ya, nilai buku bond adalah 100.000 dibeli dengan 106, berarti ada premi sebesar 6.000. Nah, amortisasi premi adalah 6.000 dibagi 3 tahun, yaitu 2.000. Makanya ini pengurangnya adalah 2.000, jadinya 103.000. Oke. Nah, selanjutnya utang bondnya, beban bunga. Beban bunga di soal tadi adalah, kita lihat di atas, beban bunga adalah 86 ya. Di 86 tadi dikalikan setengah, maka sekarang tidak perlu dikalikan lagi, langsung 86 karena beban bunga kan terus ada setahun terus diterbitkan oleh S. Kemudian hutang bondnya yang semula tadi adalah 985, ini ya hutang bond, mana hutang bondnya 985, padahal dia tadi diketahui adalah amortisasi per tahun yang udah kita hitung tadi loh. Ini kan amortisasi per tahunnya 6.000 diskonto, mana ya, betul ya, amortisasi diskon bener ya, ini
amortisasi diskonnya 6.000, kemudian 6.000 juga sama 6.000, maka dari 985 itu hitungannya ya 985.000 ditambah dengan 6.000, maka di sini adalah 991.000. Nah, ingat yang resiprokal di sini adalah resiprokal, ini semua resiprokalnya 10%. Jadi jurnalnya adalah kita sama ya, jurnalnya seperti yang di JPE 2016, pendapatan bunga, semua yang debit di debit, yang sebulan kredit ya, pendapatan bunga, kemudian ada hutang bunga, ada utang bond, lawannya adalah beban bunga, dan ada piutang bunga, dan ada investment in bond. Pendapatan bunga tadi kita lihat di sini semuanya ya, karena ini 100% resiprokal 6.000, kemudian piutang bunganya resiprokalnya 4.000, investment in bondnya 103. Sedangkan beban bunga ini 10% saja, berarti di sini 8.600 ya kan. Sementara di utang bunganya ini 40.000 ya, bukan 4.000. Kalau ini 86 berarti separuhnya, jadi di sini 4.000. Sedangkan utang bondnya 991 10%, 99 100. Maka selisihnya ini pasti adalah investment in S sama NCI, karena harus seolah-olah US ya. Hitungannya adalah ini selisihnya ya, dari tadi 7.800 kurangi dengan 1.300, ini kan 78 ya kan. Sementara setengah tahunnya ini amortisasi dari ini adalah 1.300 ya, lossnya. Maka ini adalah dikalikan, ini ya betul, dikalikan 80% ya kan, kemudian ini juga gitu, kalikan 20%. Berapa? 78 kurangi 1.300 kalikan 80% di kalkulator 5.200, dan sisanya 1.300. Oke. Sisanya adalah untuk mengeliminasi akun resiprokal transaksi bond antar perusahaan. Oke, saya kira itu yang bisa kita jawab dari berapa tadi? 712 ya. 712. Nah, kalau sudah kita lihat di sini, maka ini ya selesai. Ada pertanyaan? Terima kasih. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan saat pertemuan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.